Halo sobat, ini perjalanan pertama setelah 8 bulan mungkin ya, 9 bulan mungkin setelah corona pandemi wabah ini datang. Kali ini kita akan pergi ke Bengkulu lewat jalur lintas tengah bersama rekan saya ini, Bang Gultom. Jadi kali ini nggak bawa pasukan, jadi cukup memang berdua saja. Tujuannya ingin melihat orang tua, apakah beliau sehat-sehat saja di sana. Jadi simak terus teman-teman, dan kita selalu siap sedia masker di perjalanan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Seperti apa lintas tengah, kami berangkatnya mulai jam 19.00. Perjalanan menempuh jarak kurang lebih 20 jam. Jadi nanti insya Allah masuk di kota Bengkulu itu di sekitaran jam mungkin jam-jam 5 sore ya, hari Jumat. Oke, stay tune. Selepas membeli Pertalite 300.000 untuk bahan bakar si kebo hitam, kami langsung tancap gas untuk mengakses gerbang tol pinggir untuk masuk ke dalam tol Pekanbaru Dumai. Kami pun menggeber gas dengan kecepatan yang sudah dianjurkan, yakni 80 km per jam sesuai peraturan di dalam tol ini. Dan sesaat kemudian kami tiba di gerbang tol Pekanbaru untuk kemudian masuk ke dalam kota Pekanbaru. Dan tepat di jam 20.30 kami tiba di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, dan jarak sudah menunjukkan 90 km. Sama seperti si kebo hitam, sopirnya pun juga harus mengisi perut karena sejak kami berangkat tadi kami belum makan apapun. Dan menu nasi rendang ini sangat cocok sebagai carbo loading untuk memberikan tenaga sepanjang perjalanan. Dan tak terasa jam 23.50 kami sudah berada di Kota Lipat Kain di 180 km. Kemudian kami tetap berjalan dan kami pun tiba di Teluk Kuantan atau Kuantan Senggigi. Singgah sejenak untuk kembali mengisi perut dan sedikit minum bandrek untuk menghangatkan diri. Dan jam 1.20 kami rehat sejenak, minum, makan mie goreng yang nampak sedap sekali dan minum bandrek yang seketika menghangatkan perut. Dan kami melanjutkan kembali perjalanan, dan tak terasa sekitar 1 jam lebih kami sudah tiba di Terminal Kilirian Jauh. Kita beli oleh-oleh dulu, sob. Setelah mendapatkan oleh-oleh yang diinginkan, kami pun melanjutkan perjalanan masuk ke dalam jalur lintas tengah. Dan waktu sudah menunjukkan 3.50 ketika kami sudah tiba di Sungai Rumbai di kilometer 412. Dan kami memutuskan untuk tidur sejenak. Dan akhirnya hari sudah pagi kembali. Jam sudah menunjukkan jam 6:15. Dan ini waktunya kami bebersih dan mandi agar tubuh kembali segar dan fresh kembali untuk mengarungi jalur lintas tengah. Oke, selamat pagi sobat. Kita udah jam 6.15. Sekarang sudah berada di hampir menuju Muara Bungo ya. Jadi sejauh ini masih sesuai dengan jadwal. Kita mandi dulu biar segar dan kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju Lubuk Linggau, kemudian masuk ke Bengkulu. Stay tune. Kita pergi mandi dulu. Dan teman-teman, setelah mandi badan benar-benar menjadi fresh karena mandi mengembalikan stamina kita, kesegaran tubuh kita. Dan kami kembali mengarahkan kendaraan kami menuju jalan lintas tengah Sumatera untuk segera sampai di kota Muara Bungo. Dan harapannya nanti di kota Muara Bungo kita akan mendapatkan tempat yang enak untuk sarapan. Dan sebagai informasi, kondisi jalan di jalur lintas tengah antara Kilirian Jauh dan Muara Bungo ini ya boleh dibilang cukup jelek sih saat ini karena banyak patching di kanan kiri sebagai upaya dari maintenance jalan ya. Dan tak terasa jam 7.15 kami akhirnya tiba di kota Muara Bungo dan odometer menunjukkan di kilometer 476. Tanpa basa-basi kami segera mencari tempat sarapan yang cukup paten dan kami akhirnya singgah di sebuah restoran atau buffet, segera memesan makanan yang cukup padat dan tak lupa secangkir atau segelas kopi susu sebagai mood booster. Setelah kenyang, kami pun langsung kembali
tancap gas untuk menuju kota terdekat, yakni kota Bangko yang jaraknya sekitar 70-80 km. Yang kalau tidak ada halangan akan bisa kita tempuh dalam waktu 1 jam atau 1 jam 15 menit. Dan alhamdulillah jam 9 pagi kita tiba di kota Bangko di 532 km. Kota Bangko seperti kota-kota lintas tengah lainnya cukup ramai di pagi hari, dan kami menikmati perjalanan. Dan jangan lupa minumlah air putih selama perjalanan ya teman-teman, untuk kesehatan pinggang kamu sekalian. Dan ini dia jalan lurus di lintas tengah yang kalau kita bisa terlena, kita bisa mungkin micro sleep atau ngantuk. Jadi teman-teman harus tetap waspada meskipun jalan enak. Dan kami meninggalkan kota Bangko menuju kota Sorolangun. Dan tak terasa jam 10.20 kami tibalah di kota Sorolangun di jarak 607 km dari kota Duri, Riau. Dari kota Sorolangun ini kami akan segera menuju ke kota Lubuk Linggau. Kami sudah meninggalkan Provinsi Jambi menuju masuk ke area Provinsi Sumatera Selatan. Jalannya alhamdulillah mulus, jadi dari Muara Bungo ke Lubuk Linggau lebih mulus dibandingkan keliran jauh ke Muara Bungo. Dan syukurnya di hari ini, karena hari ini juga bukan hari weekend ataupun long weekend, jadi suasana jalan cukup lengang sehingga membuat kami cukup happy sih menggeber si kebo hitam ini. Tapi tetap tidak keterlaluan sih, karena kita tetap mengemudi dengan selamat. Dan tak terasa di 12.23 kita tiba di kota Empek-Empek Lubuk Linggau di 740 km. Segera kami akan ambil kanan untuk menuju masuk ke perbatasan Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, tepatnya menuju ke kota Rejang Lebong. Tapi sebelum sampai di kota Rejang Lebong, kami melewati suatu tempat atau segmen jalan sepanjang sekitar 25 km Padang Ulak Tanding yang seringkali kawan-kawan netizen bilang ini adalah jalur yang paling rawan ya. Tanpa bermaksud menakut-nakuti, ada juga sih beberapa teman di Bengkulu yang merekomendasikan memang kalau bisa dihindarkan jalan malam di sini, jangan kita jalan malam di area atau ruas jalan ini. Usahakanlah jalan siang. Tapi bukan berarti kalau terpaksa di jalan malam kita juga harus takut, karena di sini juga insya Allah sih aman-aman saja. Jadi teman-teman tidak usah parno ataupun takut berlebihan untuk melewati ruas jalan ini. Akan tetapi kalau bisa diusahakan siang lewat jalan ini ya kita usahakan siang. Jangan dicari penyakitnya ya. Jadi ini dia jalur Padang Ulak Tanding antara Lubuk Linggau dengan Rejang Lebong. Dan di jalan ini kondisi jalan juga sudah cukup baik. Kondisi jalan sudah layak. Sedikit kita jumpai lubang yang menghambat perjalanan. Dan tak terasa akhirnya kita masuk ke kota Rejang Lebong, yakni kabupaten yang berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan. Dan kita di sini tiba di pukul 13.30. Dan kemudian kita akan sholat sebentar. Setelah sholat kita akan lanjut lagi perjalanan menuju kota Bengkulu. Setelah dari kota Curup atau Rejang Lebong ini, kami menuju Kabupaten Kepayang, yakni kabupaten di antara Kabupaten Rejang Lebong beribu kota di Curup dengan kota Bengkulu. Dan di sini seperti teman-teman saksikan bahwa kondisinya persis seperti di Kelok 17 atau antara ruas jalan antara Riau dan Payakumbuh. Halo. Yep. Sobat, kita sudah berada di antara Rejang Lebong dan Bengkulu. Sekarang sudah 860 km. Ini seperti Kelok 17 kalau di Sumbar. Jadi kita kurang lebih sekitar ya 50 kilometeran lagi lah ya menuju kota Bengkulu dan akan sampai. Estimasi mungkin ya 1,5 jam lagi. Oke, stay tune. Berikut itu dia reportase sementara. Jadi sobat, kondisi jalan dari Kepayang menuju kota Bengkulu itu persis dengan kondisi jalan dari Bangkinang menuju Payakumbuh. Dan
Pemandangan Bukit Barisan ini serta hawa pegunungan membuat kami tergoda untuk berhenti sejenak. Akhirnya kami memutuskan berhenti di warung Bu Emi untuk memesan mie rebus. Makan mie rebus yang hangat sambil menikmati pemandangan Bukit Barisan. Sungguh suatu pengalaman yang berkesan. Setelah perut kenyang, kami pun kembali melanjutkan perjalanannya yang insya Allah tidak akan jauh lagi. Kami melewati Liku 17 kalau tidak salah namanya, yang lazim diucapkan oleh warga setempat. Kami dengan sabar mengikuti jalanan dan kondisi jalan sudah lebih mulus dibandingkan 2 tahun yang silam ketika kami pernah pulang ke Bengkulu saat Lebaran Idul Fitri. Dan tak terasa kami sudah masuk ke batasan kota Bengkulu dan hingga akhirnya masuk ke kota Bengkulu pada pukul 17.02. Kami sudah berada di lingkar luar kota dengan jarak persis di 900.1 km dan akhirnya kami tibalah di Simpang 5 kota Bengkulu di kilometer 902 pada pukul 17.05 dan kami mengarahkan mobil untuk masuk ke Pantai Panjang, yaitu salah satu pantai yang sangat terkenal di Bengkulu, Pantai Pasir Putih yang terhampar hampir sepanjang 12 km. Itu dia teman-teman, bagaimana reportase lintas tengahnya dari Pekanbaru ke Bengkulu. Jadi tidak semenyeramkan yang sering diberitakan ya, kalau lintas tengah itu rawan, kemudian serem, minim fasilitas SPBU. Ternyata tidak, cukup representatif. Jadi untuk teman-teman silakan coba sekali-sekali mengeksplor lintas tengah untuk nanti kemudian masuk ke Bengkulu dan balik lagi lewat lintas barat menuju Kota Padang dan kembali lagi ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, masuk lagi ke Pekanbaru. Demikian ya, tunggu trip kepulangannya. Insya Allah kita akan lewat lintas barat Sumatera. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sobat semua, akhirnya kami sudah tiba di Provinsi Bengkulu dalam kondisi sehat, selamat, tanpa kurang suatu apapun. Semoga apa yang kami dokumentasikan ini, apa yang kami suguhkan ini kepada sobat sekalian bermanfaat. Bisa jadi referensi sobat untuk mengeksplor Pulau Sumatera, terutama jalur lintas tengah menuju Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu ini terhampar suatu pantai pasir putih sepanjang 12 km yang patut teman-teman coba untuk kunjungi, yakni Pantai Panjang. Dan sejenak di Pantai Panjang ini kami bersua dengan sahabat lama untuk mencicipi makanan Cik Neng Food sambil menikmati sunset di ujung ufuk barat sana. Demikian, mohon maaf kalau ada penyampaian kami yang keliru atau kurang. Sahabat semua, ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.